Virus Education. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini ketemu lagi nih sama Kak Miftah. Kita akan belajar subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2. Kalian sudah siap? Kalau sudah, kita mulai ya. Ayo, let's go! Nah, kali ini Kak Miftah punya gambar ada seorang anak perempuan yang pakai jilbab, cantik. Nah, dia lagi ngapain ya kira-kira ya? Dia lagi menanam. Nah, sekarang tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan seperti anak perempuan itu ya. Pertumbuhan tanaman. Nah, di sini Kak Miftah ada beberapa tanaman. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya? Apa saja ya tanaman itu? Coba sebutkan. Ada jahe, kemudian ada ubi, kemudian ada ketela, kemudian ada bawang, kemudian ada pisang, kemudian ada cocor bebek. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Di sini Kak Miftah punya contoh perkembangbiakan tumbuhan alami dengan biji. Nah, di situ itu ada biji yang mulai tumbuh akarnya, kemudian ada batangnya, terus ada daunnya juga. Contohnya yaitu tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Kemudian ada contoh lagi perkembangbiakan tumbuhan alami dengan tunas. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas yaitu contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Nah, di sini gambarnya ya adik-adik ya. Ada cocor bebek, ada pisang, kemudian ada bambu. Mana sih yang tunas itu? Kemudian contoh yang kedua, contoh perkembangbiakan tumbuhan alami dengan tunas. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Gambarnya seperti itu ya. Ada cocor bebek, pisang, dan bambu. Kalau tunas pisang itu yang ada di sini nih, adik-adik. Nah, ini adalah tunas pisang. Kemudian di sini adalah tunas bambu. Kalau cocor bebek tunasnya yang mana ya? Nah, ini yang kecil-kecil ini tunasnya. Di daunnya, di sini. Coba ya, nanti Kak Miftah akan kasih contoh yang jelas untuk cocor bebeknya. Nah, ini cocor bebek. Cocor bebek kenapa dinamakan cocor bebek? Karena bentuknya itu seperti paru bebek. Bentuknya kayak paru bebek seperti ini, kemudian tunasnya kecil-kecilnya di sini. Nah, dia akan menjadi tumbuhan yang baru atau menjadi tumbuhan seperti induknya yang di sini. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contohnya yaitu dengan bantuan pencangkokan. Contohnya seperti itu. Mungkin
adik-adik sudah pernah lihat ya, kenapa sih kok harus dibungkus-bungkus plastik seperti itu? Ada apa ya? Ini namanya proses pencangkokan. Caranya seperti ini. Itu dimulai dari memotong kulit kayunya dulu. Kemudian kulit kayunya dibuang. Ini dipotong satu dulu ya. Jangan sampai semuanya dipotong, tapi kulit kayunya aja yang dipotong. Sini. Terus dibuka kulit kayunya sampai terlihat kayu yang putih seperti ini ya. Kayu yang putih seperti ini. Kemudian baru dibungkus dengan tanah dan diberi campuran pupuk supaya bisa tumbuh akarnya. Kalau sudah tumbuh akarnya, baru kita potong, kemudian kita pindah ke media tanam yang lain. Bisa pakai pot, bisa di tanah langsung ya. Nah, seperti itu cara mencangkok tanaman. Jadi bisa menggunakan plastik atau menggunakan sabut kelapa. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda pula. Ada warna hijau, kuning, dan ada merah juga. Nah, daun kering bisa dijadikan hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut dengan kerajinan mozaik. Mozaik yaitu kerajinan dengan cara teknik menempel. Seperti ini, kita kumpulin daunnya dulu ya. Ambil beberapa helai daun kering. Kemudian robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Jadi nanti digunting kecil-kecil. Kemudian tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Jadi kita buat polanya dulu nih adik-adik. Buat pola, kemudian kita tempelin pakai lem. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan ya. Jadi wajib sekali kita harus bersyukur atau kita harus mensyukurinya. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Nah, di situ ada gambar kuda. Kudanya itu bisa disusun dengan teknik mozaik, tapi dengan menggunakan biji-bijian. Biji-bijiannya itu coba apa saja ya? Di situ ada beras merah, kemudian ada kedelai kuning, kemudian ada kedelai hitam, dan ada sebelahnya itu bunga. Itu sama-sama juga menggunakan biji-bijian dari beras merah, kemudian dari kedelai juga. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, di sini ada gambarnya ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi, Pak Guru itu punya toples nih, bijinya kacang merah. Ada berapa tadi? 10 ya. Kemudian akan dibagi 2 kelompok sama banyak. Jadi 1 untuk kelompok 1, 1 untuk kelompok 2. Pindahkan 2 biji kacang merah, kemudian letakkan masing-masing biji pada tempat yang sudah disiapkan. Kejadian di atas dapat ditulis dalam kalimat matematika yaitu 10 dikurangi 2, hasilnya adalah 8. Jadi sisanya adalah 8 biji kacang merah. Kemudian pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Nah, seperti ini, ditambah lagi nih. 1 untuk kelompok 1, 1 untuk kelompok 2. Kejadian di atas dapat ditulis 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, seperti ini. Sisanya ada 6 biji kacang merah. Lanjut. Kemudian lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Nah, di sini toplesnya punya Pak Guru sudah habis. Untuk kelompok 1 berapa ya? 5 biji kacang merah. Kemudian kelompok 2, 5 biji kacang merah juga. Jadi sama-sama 5 biji kacang merah.
Kejadian seperti dalam gambar di atas dapat dituliskan 10 dikurangi 2, itu tadi berapa? 8. Kemudian 8 dikurangi 2 di sini 6. Kemudian 6 dikurangi 2 hasilnya 4. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut ini. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 2-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 sampai habis ya. Kalau mengurangi harus sampai habis ya. Nah, dikurangi tadi 8, 6, kemudian 4, 2, kemudian 2 dikurangi 2 lagi jadinya 0. Jadi 10 dibagi 2 itu hasilnya adalah 5. Oke. Untuk bilangannya lebih besar, pembagiannya dilakukan seperti berikut ini. Kita belajar sama-sama ya. 52 dibagi 2. 52 dibagi 2. Kita awali dari depan. Di sini. Jika kalian mengerjakan pengurangan, penjumlahan, perkalian, itu dimulai dari belakang, untuk pembagian dimulai dari depan. Kalian ingat-ingat ya, dimulai dari depan. Dan jika bilangan dari depan ini, yang depan ini itu lebih kecil daripada yang mau dibagi, itu tidak bisa, harus dengan belakangnya. Tetapi kalau bilangannya itu lebih besar daripada yang angka 2 ini, bilangan angka 5 ini kan lebih besar daripada angka 2, berarti itu boleh dibagi. Tapi kalau bilangannya lebih kecil, misalkan lebih kecil dari 2 adalah misalkan 1. 1 dibagi 2 nggak bisa, berarti harus dengan belakangnya, jadi 12. Begitu ya. Kalau 5 dibagi 2, gimana nih caranya 52 dibagi 2? Caranya dari depan, angka 5. Kalian masih ingat ya, dengan perkalian 2 dikali berapa, biar hasilnya itu tidak boleh lebih dari angka 5. Kemudian yang mendekati angka 5 atau bahkan mungkin pas angka 5. Tapi tidak boleh kurang banget ya. Oke, kita bantu untuk mengurutkan jika kalian belum hafal perkaliannya. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kira-kira 2 dikali berapa yang hasilnya tidak boleh lebih dari angka 5 tetapi mendekati angka 5? Ayo yang mana? Yang 2 kali 1, 2 kali 2 atau 2 kali 3? Kira-kira yang mana? Yang 2 kali 2. Kenapa? Karena yang mendekati angka 5 di sini. Ya, kalau 2 kali 3 nggak boleh, karena dia sudah melebihi ya hasilnya. Di sini kan 6, di sini 5, jadi lebih, nggak boleh. Kalau 2 dikali 1 boleh nggak ya? Nggak boleh, karena apa? Karena kurang banget dari angka 5. Jadi yang mendekati adalah 2 dikali 2. Kita tulis hasilnya di atas ini. Kemudian 2 dikali 2 berapa tadi hasilnya? 4. Taruh sebelah sini ya. Kemudian dikurangi. Hasilnya 5 dikurangi 4 adalah 1. Kemudian di sini kalau misalkan 2-nya ya tidak ada temennya, di sini kan nggak ada temennya nih, langsung turun. Jadi 12. Sekarang 12. 2 dikali berapa? Biar hasilnya 12. Ayo, siapa yang tahu 2 dikali berapa ya? 2 dikali 6. Betul sekali, kalian pinter ya. 6 dikali 2 berarti hasilnya 12. Jangan bingung ya, kalau misalkan
misalkan 2 dikali 6 12, ditulis dulu 6-nya, baru dikali sini. 6 dikali 2 hasilnya 12. Dibolak-balik perkalian itu hasilnya akan sama. 12 kurangi 12 adalah 0. Jadi jika sudah ada 0 di sini, berarti pembagiannya sudah habis. Hasilnya adalah 26. Oke, kita contoh yang kedua ya. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Ayo, ada 5 atau 6 nih? Ada 5 atau 6? Yang akan dibagikan kepada 6 anak atau Udin dan 5 orang temannya. Ayo, 5 atau 6? Nah, jika ada soal cerita seperti ini, kalian jangan sampai terkecoh ya. Di sini kalian pahami baik-baik. Di sini ada Udin dan 5 orang temannya. Udin dan 5 orang temannya ini itu adalah 6 anak sama banyak ini. Jadi kalian jangan menulis angka 5 karena di sini Udinnya itu 1 sama 5, 6. Kalian harus berhati-hati ya kalau misalkan ada soal cerita seperti ini. Jadi 126 itu dibagi 6. Kita hitung sama-sama. 126 dibagi 6. Oke, dari depan dulu. 1 dibagi 6, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, berarti harus apa? Harus ada temennya. Harus ditemenin dulu nih sama yang belakangnya. 1 dan 2, hasilnya jadi 12. Sini kan 12 dibagi 6. Kira-kira 6 dikali berapa biar hasilnya tidak boleh lebih dari 12, mendekati 12, atau bahkan pas 12. Oke, bantu urutin deh. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. Kira-kira hasilnya yang mana kalau 6 dikali berapa biar hasilnya 12? 6 dikali 2. Betul. Jadi kita taruh angka 2-nya di atas sebelah sini. Kemudian 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Kita kurangi 0. Kemudian 6-nya nggak ada temennya. Nih 6-nya sendirian nih. Langsung aja turun. Cus. Ada 6. Nah sekarang tinggal 6 nih. 6 dibagi 6. Berapa hasilnya? 6 kali berapa biar hasilnya 6? 6 dikali 1. Nah, kemudian satunya ditaruh di atasnya sebelah sini. 1 dikali 6 hasilnya 6. Baru dikurangi. 6 kurangi 6 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 21. Setiap bibit pohon yang diterima oleh setiap anak adalah 21 bibit. Gampang ya? Gampang dong. Yuk, sekarang kita soal ketiga. Semakin berlatih, semakin pandai. Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? 153 dibagi 3. 153 dibagi 3. Dari depan dulu. Ayo, 1 dibagi 3. Oh, nggak bisa. Karena apa? Karena angkanya lebih kecil. Berarti kita harus nemenin satunya ini sama yang angka 5. Jadi 15. 15 dibagi 3. Kira-kira 3 dikali berapa biar hasilnya tidak boleh lebih dari 15, tetapi mendekati 15 atau bahkan pas di angka 15. Ayo, Kak Miftah bantuin lagi deh. Di sini ya. 3 dikali 1, itu hasilnya 3. 3 dikali 2, hasilnya 6. 3 dikali 3, hasilnya 9.
dikali 4 hasilnya 12. 3 dikali 5, 15. Kira-kira yang mana nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, yang mana? Kira-kira 3 dikali 5. Pinter sekali ya. 3 dikali 5 berarti hasilnya 15. Jadi kita tulis angka 5-nya di atas. Kemudian 5 kali 3, 15. Baru dikurangi. Hasilnya adalah 0. Karena angka 3 di sini tidak ada temannya, berarti kita harus turunkan. Turun cus. Jadi 3. Nah, 3 dibagi 3 sekarang. 3 dibagi 3. Kira-kira 3 dikali berapa biar hasilnya 3 ini? Berapa ayo? 3 dikali 1. Betul. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Berarti kita tulis angka 1 di atas. Kemudian 1 kali 3 adalah 3. Dikurangin aja. Hasilnya adalah 0. Gitu ya. Jadi biji salak yang diterima tiap anak adalah 51 biji salak. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini ya. Ini tadi biji yang pertama tadi ada bagian-bagiannya seperti ini. Nah, di situ ada embrio atau calon tumbuhan baru. Ini di sini di bagian sini selimut biji atau yang untuk melindungi biji ini ya adik-adik ya. Yang ini ya, yang kulit luarnya. Kemudian kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, yang ini. Yang ini. Ini kotiledon. Embrio yang mana embrio? Embrio tuh yang ini. Ini yang akan tumbuh akarnya. Tumbuh akarnya seperti ini. Kemudian tumbuh batang dan tumbuh daunnya. Jadi ada embrio, calon tumbuhan baru itu di sini. Nih di sini. Kemudian selimut biji untuk melindungi bijinya, yaitu yang ini kulitnya ya. Di sini yang coklat-coklat ini. Kemudian kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Berarti yang ini, yang putih ini, bagian putih ini. Nah, embrio tuh yang ini, embrio. Itu adalah bakal calon tumbuhan baru. Jadi nanti tumbuh akar ke bawah, kemudian batang, kemudian daunnya. Amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. A, B, C, D, E. Nah, di sini kalian urutkan. Dari mana dulu? Dari A, B, C, D, atau E. Kemudian nanti diurutkan dari atas dulu, kemudian ke kanan ya. Ke kanan, lalu ke sini. Nah, ini namanya siklus daur hidup tanaman semangka. Coba kalian jawab, jangan lama-lama deh, cuman 10 detik aja. Kunci jawabannya diurutkan dari yang pertama, dari atas dulu sini, kemudian ke kanan, ke bawah, kemudian ke kiri atas. Gitu ya. Coba kalian jawab ya. Diurutkannya dari atas ini, kemudian ke bawah, lalu ke atas ini. Sudah menyimpan jawaban? Oke. Daur hidup semangka. Nah, dari sini tadi ada bagannya atau daur hidupnya. Kemudian jawabannya yang pertama adalah D atau bijinya. Kemudian biji, terus tumbuh tanaman kecil, itu berarti yang B. Kemudian tumbuh lagi nih, agak tumbuh ke atas sedikit, jadi E ya jawabnya. Kemudian sudah ada rambatnya, batang rambatannya, jadi
C, kemudian yang terakhir A. Dia sudah ada buahnya. Jadi pertama D, kedua B, ketiga E, keempat C, yang terakhir adalah kelima A. Ada buahnya. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Seperti ini tadi ya. Kemudian tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Nih, di dalam tanah seperti ini. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Di sini, ini tunas yang ada di batang, ini tunas yang ada di daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun induknya. Ini tadi induknya ya. Kemudian pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Di sini, anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satunya untuk bermain. Apa ya permainan dengan menggunakan pohon bambu? Ayo. Nah, ini ada yang tahu nggak ya ini? Permainan bambu yang ada pada gambar merupakan permainan tradisional yang berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Permainan ini disebut permainan rangku alu. Permainan tersebut merupakan permainan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan pertanian yang biasanya jatuh pada bulan Juni dan Juli setiap tahunnya. Permainan ini menggunakan 4 buah bambu panjang yang dimainkan oleh 5 orang. 1 orang melompat dan 4 orang lainnya memegang bambunya. Permainan ini dapat melatih gerak lokomotor pada tubuh kita. Gerak lokomotor yakni gerakan perpindahan tempat seperti berjalan dan melompat yang sama seperti pada permainan rangku alu ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang permainan rangku alu ini ya. Nah, sekarang buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Seorang pemain akan bertugas melompat, 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Kemudian, setiap pasangan memegang bambu berhadapan-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu akan melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambunya dan lakukan secara bergantian. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya ya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan akan terjepit oleh bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain bekerja sama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Bekerja sama memberikan banyak manfaat untuk diri kita. Manfaat dari bekerja sama yakni pekerjaan atau tugas menjadi cepat selesai dan juga melatih kekompakan kita. Selain bermain, kita juga bisa melakukan pembagian tugas di rumah, bahkan di sekolah. Bekerja sama di lingkungan rumah, contohnya membersihkan rumah bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga, dan contoh bekerja sama di lingkungan sekolah yakni berdiskusi dengan anggota kelompok, melakukan tugas weekend secara bersama-sama. Nah, adik-adik, itu tadi pentingnya bekerja sama dengan seluruh anggotanya baik di sekolah maupun di rumah bersama teman ataupun bersama keluarga. Oke, kali ini pembelajaran 1 dan 2 sudah selesai. Kalian jangan lupa subscribe Virus Project. Kemudian jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama-sama. Sekian dari kami, Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya adik-adik, selalu rajin belajar supaya kalian bisa menggapai cita-cita. Dadah!